3. Oke anak-anak, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita di pagi hari ini, pertama-tama kita harus panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena begitu besar penyertaan Tuhan, kita ada lagi di pagi hari ini untuk menerima pelajaran. Untuk itu, Ibu persilakan kalian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai dengan belajar, Ibu mau bertanya. Waktu ke sekolah tadi pagi, siapa yang menggunakan angkutan, siapa yang tidak menggunakan angkutan? Ada. Naik mobil atau ojek sayang? Iya. Nomor 2, naik ojek. Siapa yang jalan kaki? Oh, Nur. Kalau naik mobil, apa yang bergerak? Roda yang bergerak, dibantu dengan mesin penggerak. Mobil punya mesin penggerak untuk menggerakkan mobil dan roda itu, sehingga dia bisa berpindah dari pasar tujuannya kemana, dari mana tujuannya kemana. Tapi kita manusia menggunakan apa? Kaki untuk apa? Berjalan. Kita tangan adalah alat apa tuh? Gerak. Kaki juga adalah alat gerak. Oke, hari ini yang Ibu mau terangkan tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Tapi sebelum itu, Katong mau menyanyi satu dulu supaya jangan Katong terlalu tegang. Kayaknya kebanyakan diam. Katong menyanyi lagu Halo Halo Bandung, Ibu Kota Periangan. Sama tahu? Tahu. 1, 2, 3. Halo. Siapa yang tahu di dalam gambar ini ada apa saja? Kelinci. Siapa lagi? Manusia. Siapa yang bisa bilang untuk Ibu berapa jumlah hewan kelinci yang ada di dalam kurungan itu? Sekarang kelompok 1 berapa hewan kelinci itu? 11. Kelompok 2? 10. Kelompok 3? 11. 9. Coba kamu lihat baik-baik. 2, 4, 6, 8, 10, ada 11 ekor kelinci. Kelinci itu makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Dia punya ciri-ciri seperti apa? Siapa yang tahu? Ciri-ciri kelinci. Mempunyai telinga yang panjang, ekor yang pendek, kemudian kaki yang pendek, kemudian badan yang kecil. Setiap badan ditutupi oleh bulu-bulu yang halus. Oke. Kemudian setiap hewan yang disebutkan memiliki alat gerak. Kucing punya apa? Ayam juga dia punya apa? Kan setiap orang punya alat gerak berbeda-beda. Setiap makhluk hidup beda dengan tumbuhan, beda manusia dengan hewan. Dari pengamatan ini, Ibu mau kalian dapat menyusun sebuah cerita yang secara runtut. Bisa? Bisa. Di sini ada LKPD. LKPD ini ada berisi 2 gambar. Di dalamnya setiap siswa melihat, mengamati, kemudian menyusun cerita berdasarkan bahasanya sendiri. Jadi ketemu pakai bahasa apa silakan. Oke? Bisa? Bisa. Perhatikan di depan Ibu mengarahkan. Mengamati, kemudian menulis cerita di belakang ini. Di belakang kertas bisa? Kemudian jangan lupa tulis nama, kelas berapa, semester berapa. Oke. Sekarang, mulai dari sekarang Ibu kasih 3 menit.
kelompok 2 sudah selesai. Per orangnya siapa yang mau baca di depan yang sudah selesai? Nur sudah? Ayo Nur, mari. Semua taruh pena lalu perhatikan Nur. Tepuk tangan Pak Nur dulu. Oke, terima kasih. Oke, di situ ada berapa gambar? Dua. Yang pertama, kelinci sedang apa? Menyusui anaknya. Yang kedua, kelinci sedang makan. Kenapa ibu mau tanya? Kenapa kelinci harus makan? Siapa yang tahu angkat tangan? Kalau tidak makan dia bisa mati. Siapa lagi yang lain? Nomor 2, karena dia lapar. Oke, sekarang yang berikut. Di sini kalian sendiri yang melihat seperti tujuan kita yang tadi, tujuan pembelajaran itu mengamati kemudian menyebutkan organ gerak dari setiap hewan yang sudah ibu buat. Di situ ada beberapa hewan. Ada 4 hewan. Kerja dalam bentuk kelompok, kalian yang menentukan setiap hewan dengan organ geraknya. Oke, sudah? Semua sudah? Pena diletakkan di atas meja. Kelompok mana yang dengan kerendahan hati mau presentasi ke muka? Oh, kelompok 3, persilakan. Mari persilakan kelompok 3. Nomor 1. Suara Kelinci bergerak dengan kaki dan tangan. Fungsinya melompat dan berjalan. tepuk tangan Pak Ria dulu. Dari hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok, di sini Ibu mau bilang setiap organ tubuh pada hewan ada yang sama, ada yang tidak sama. Setiap hewan memiliki fungsinya sendiri, organ geraknya sendiri. Contoh kayak ikan. Ikan itu dia yang mau berfungsi untuk menggerakkan tubuhnya adalah bagian ekor dan sirip. Oke? Bisa mengerti? Bisa. Oke. Dari penjelasan yang tadi tentang ciri-ciri hewan dengan fungsinya, alat geraknya. Sekarang Ibu mau membagikan sebuah cerita. Di dalam cerita ini kalian diperintahkan untuk menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran itu sebuah kalimat yang biasanya dia berada pada awal, pertengahan, atau akhir dari suatu paragraf. Yang disebut paragraf itu kalimat yang di dalam buku, biasanya kita buka buku, lalu penulisannya itu dia agak masuk ke dalam, itu disebut paragraf. Di sini ada sekitar 4 paragraf. Dari setiap paragraf itu maka siswa menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kita kerja dalam bentuk kelompok lagi. Kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Saya dari kelompok 1 ini memastikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Iya. 1. Bicara gerak dapat diartikan berpindah tempat atau ilmu posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang
mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dengan hasil presentasinya. Semua kelompok sudah bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf, kemudian bisa melengkapi ide pokok itu dengan kalimat pengembangnya, kalimat yang menyempurnakan dari ide pokok itu. Oke? Ya, anak-anak, yang ibu mau bilang bahwa setiap anggota gerak dari makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, bahkan manusia memiliki alat gerak sendiri. Contoh hewan memiliki alat gerak sama seperti manusia. Dia punya otot dengan tulang. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu dia berupa tulang, pasif berupa otot. Oke? Selain itu tumbuhan juga dia punya alat gerak yang bisa mengaktifkan dia dari kecil sampai besar. Tadi dia kecil begini, bunga kecil begini, 2 minggu lagi dia setinggi, berarti dia punya alat gerak juga ada. Seperti itu. Bisa kan? Bisa. Sudah bisa mengerti? Bisa. Ibu kasih waktu siapa yang mau bertanya tentang pelajaran yang ibu bawakan di pagi hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, berarti ibu rasa semua sudah mengerti dengan pelajaran yang di pagi hari ini ibu bawakan. Satu harapan ibu, pelajaran yang diterima oleh siswa bukan berarti hari ini terus selesai, namun kita kembangkan terus dengan cara apa? Kita harus apa? Belajar. Dengan cara belajar, ilmu yang didapat di sekolah, dimanapun akan menjadi bekal untuk masa depan. Karena setiap kita yang di sini memiliki tujuan, yaitu cita-cita. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita di pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk pada pembelajaran kita hari ketiga, ada lembaran kerja berupa PR. Selamat pagi anak-anak. Selamat